Sobat Kairos yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, renungan firman Tuhan bagi kita saat ini tertulis dari Efesus 2 ayat 8 sampai 9. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu, jangan ada orang yang memegahkan diri. Sobat Kairos, jika Anda sering mengandalkan diri sendiri untuk menyelesaikan masalah dengan berpikir bahwa hanya saya sendiri yang bisa mengatasinya, tidak perlu orang lain dan bahkan melupakan Tuhan dalam pekerjaan itu, maka Anda tidak sendirian. Faktanya, semua manusia telah melakukannya tanpa terkecuali. Namun, ada yang segera sadar untuk berserah kepada Tuhan. Demikianlah yang dilakukan oleh satu keluarga pengusaha. Dalam kisah ini, mereka membangun bisnis dengan hanya bergantung pada akal pikiran mereka sendiri. Mereka beribadah ke gereja, namun semua hari-harinya dijalani tanpa berserah kepada Tuhan, hanya mengandalkan diri sendiri. Bahkan mereka sulit mengingat kapan terakhir melibatkan Tuhan dalam kehidupan dan bisnisnya. Sobat Kairos, hal yang mengejutkan terjadi dalam kehidupan keluarga pengusaha ini. Mimpi buruk itu terjadi, bisnis hancur, hutang di mana-mana, yang menyebabkan kehidupan rumah tangga dan anak-anaknya hancur. Di titik inilah sang istri menyadari betapa rapuhnya kehidupan mereka dan menyadari bahwa ternyata kehidupan mereka tidak ada apa-apanya tanpa Tuhan. Seketika kenangan tentang kesombongan diri muncul di benaknya. Di saat semuanya berjalan lancar, mereka tidak pernah memiliki niat untuk melibatkan Tuhan. Sobat Kairos, keluarga pengusaha ini, terkhusus istrinya, di dalam lubuk hatinya ada pertanyaan besar. Apakah Tuhan mau menolong mereka? Masih adakah yang tersisa yang bisa mereka berikan kepada Tuhan agar hati mereka merasa tenang? Apakah masih bisa menebus kesombongan yang selama ini mereka lakukan? Semua pertanyaan itu terasa berat untuk dijawab. Dengan penuh lirih, sang istri menjawab dalam hatinya bahwa mereka tidak bisa berbuat apa-apa. Sekalipun seandainya mereka di posisi yang sejahtera, mereka tetap tidak bisa berbuat apa-apa tanpa Tuhan. Sobat Kairos, demikianlah perenungan sang istri yang membuat dia menjadi menangis sejadi-jadinya. Penyesalan yang sangat dalam dia ratapin. Begitu dalamnya penyesalan itu sampai suara tidak bisa keluar dari mulutnya. Hatinya remuk oleh rasa berdosa. Dia berdoa dengan hati yang tulus dan penuh permohonan ampun. Tidak terasa doa itu terjadi selama 1 jam. Doa yang tidak biasa, yang belum pernah dilakukan sebelumnya. Sobat Kairos, ini kisah nyata yang barangkali dekat dengan kehidupan kita, di mana ketika kita memegahkan diri kita tanpa memikirkan bahwa ini bisa terjadi hanya karena kasih karunia Tuhan, hanya karena Tuhan turut ambil bagian dalam kehidupan kita. Kisah demikian kiranya menjadi satu perenungan mendalam, karena Sobat Kairos, bagi keluarga pengusaha ini, ketika mereka mengubah hidupnya, mereka datang kepada Tuhan bertobat, mereka hidup di dalam Tuhan setelah kejadian itu. Akhirnya mereka sadar bahwa tidak ada lagi ketakutan, sekalipun finansial mereka belum stabil, sekalipun kehidupan bisnis mereka belum stabil. Mereka mengakui bahwa Tuhan memberikan kasih karunia-Nya kepada mereka, bukan karena usaha mereka. Sobat Kairos, marilah kita untuk terus menghidupi firman Tuhan dengan menyatakan bahwa tanpa Tuhan saya tidak bisa berbuat apa-apa. Ini semua adalah pemberian Tuhan, bukan karena usaha saya. Marilah kita hidup setia pada Tuhan dalam suka maupun duka setiap saat, setiap hari. Kita tunjukkan bahwa tanpa Tuhan, sesungguhnya kita tidak dapat berbuat apa-apa. Selamat beraktivitas Sobat Kairos. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.